Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah optimasi jaringan. Oke, di mata kuliah ini kita akan membahas komplit tentang bagaimana cara kita mengoptimasi jaringan supaya menghasilkan performa jaringan yang lebih baik gitu ya. Nah, pertama-tama kita belajar dulu nih, apa sih pengertian dari optimasi jaringan? Apa sih contoh-contohnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pengertian itu sendiri, optimasi jaringan itu ialah sekumpulan praktik, artinya dia akan melakukan sebuah praktik ya, baik itu dalam lapangan maupun di dalam sebuah kantor, yang dia akan melakukannya dengan sangat terbaik ya, versi dia saat itu. Jadi sekumpulan praktik terbaik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan. Pokoknya tujuan dia adalah meningkatkan kinerja jaringan ya teman-teman. Di sini dia akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kinerjanya supaya pelanggannya itu juga puas gitu pakai jaringan punya kita gitu. Kenapa sih kita memerlukan yang namanya optimasi jaringan? Oke, yang pertama, alasan optimasi jaringan itu diperlukan karena terdapat perubahan tingkah laku atau perubahan demografi pelanggan. Ya teman-teman, kita tulis dulu di sini. Ini terjadi karena perubahan tingkah laku demografi pelanggan. Apa sih Kak perubahan tingkah laku demografi pelanggan? Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat dunia ini kan berubah ya teman-teman. Dari yang zaman dahulu sampai zaman sekarang itu pasti banyak sekali ada perubahan ya kan. Seperti zaman dahulu kala orang-orang tuh masih menggunakan asap untuk berkomunikasi ya kan. Terus kemudian berkembang lagi menggunakan bahasa isyarat kayak gini gitu kan. Kemudian dari bahasa isyarat dia menggunakan bahasa yang keluar dari mulut. Bisa ngomong lah kan mereka. Setelah itu bisalah dia menulis gitu kan. Setelah menulis bisa menggambar, lalu dia bisalah merecord suaranya menjadi sebuah suara gitu, sebuah voice. Nah kemudian dia bisa mengambil gambar, bisa mengambil video, kemudian dia bisa membuat jaringan supaya videonya bisa disebar, terus berkembang menjadi hologram lah, menjadi banyak sekali gitu kan. Pokoknya intinya dunia itu mengalami perubahan. Nah, di sini pelanggan juga mengalami perubahan. Contohnya apa? Contohnya seperti saat ini. Saat ini terjadi pandemi COVID-19 ya kan teman-teman? Terjadi pandemi COVID-19. Nah, di mana COVID-19 ini pemerintah menyuruh kita, yaitu para warganya, untuk melakukan work from home. Artinya kerja dari rumah gitu ya. Nah, karena kita disuruh kerja dari rumah, maka disuruhlah kita apapun di rumah, sekolah di rumah, kerja di rumah, ya kan, kuliah di rumah, semua serba online. Nah, karena WFH inilah, maka kebanyakan orang-orang itu menggunakan internet itu di rumah. Yang sebelumnya busy hour atau kondisi-kondisi sibuk-sibuknya jaringan dipakai itu di wilayah perkantoran kayak di gedung-gedung gitu ya. Ini ceritanya adalah perkantoran gitu. Sekarang sudah berubah, mengalami pergeseran karena orang-orang sudah jarang sekali yang kerja di kantor langsung kecuali yang benar-benar dibutuhkan ya. Kemudian dia akan berubah, mengalami pergeseran di si pelanggannya jadi di perumahan ya kan. Nah maka dari itulah terjadi perubahan tingkah laku demografi pelanggan yang tadinya busy hour tuh kayak jam-jam sibuknya menggunakan internet gitu lah ya, sekitar kayak dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang gitu lah, ini sibuk-sibuk pakai internet. Yang tadinya di kantor jadi di rumah ya kan, apalagi di rumah tuh mesti online semua gitu ya kan, baik itu bocah-bocah SD, SMP, SMA maupun seperti kita mahasiswa ataupun yang kerja di rumah. Nah, maka dari itu perlu dong dilakukan optimasi jaringan. Karena apa? Karena apakah dengan kondisi jaringan yang ada seperti saat ini di perumahan ya, khususnya di perumahan, sudah memadai untuk menangani kondisi WFH ini gitu ya. Kalau misalnya jawabannya belum,
kayaknya kurang deh, soalnya pelanggannya itu kan lebih banyak di rumah nih. Sedangkan BTS-nya tuh kurang, jadi kurang begitu cepat lah, kurang begitu bisa menampung kapasitas yang banyak. Oh, berarti perlu nih kita tambahin BTS gitu ya. Ataupun kita perlu nih tambahin powernya supaya lebih kenceng, ataupun kita perlu tambahin parameter-parameter lainnya, kita tambahkan supaya meningkatkan kualitas yang terdapat di perumahan-perumahan ini. Oke, hal itulah yang dinamakan dengan optimasi jaringan. Pokoknya dia akan meningkatkan kinerjanya. Nah, yang kedua itu contohnya yaitu performansi jaringan. Misalnya gini, ada sebuah operator. Dia pengen mengetahui nih, apakah jaringannya itu sudah terbaik ya bagi pelanggan-pelanggannya, apakah masih biasa-biasa saja. Nah, untuk mengetahuinya pastikan mereka langsung terjun ke lapangan, langsung melakukan drive test ya kan. Jadi drive test itu adalah sebuah kegiatan praktik di mana orang yang melakukan drive test itu langsung menuju ke daerah yang ingin dicek. Apakah daerah tersebut memiliki kualitas jaringan yang baik gitu ya, dengan menggunakan operator mereka, apakah kurang baik gitu ya. Nah, kemudian dari hasil drive test ini kan berdasarkan parameter-parameter yang mereka lakukan, mereka menemukan hasil dong ya kan, hasilnya. Nah, hasil inilah yang menjadi pertanggungjawabkan. Apakah dengan hasilnya ini jaringan mereka sudah terbaik atau belum gitu. Nah, kalau misalnya dia belum optimal atau belum terlalu baik, maka perlulah dilakukan optimasi jaringan supaya lebih baik lagi. Yang ketiga, misalnya ialah pelanggannya itu jarang ya, atau bahkan tidak ada gitu ya, atau network planningnya itu terlalu besar ya, jaringannya itu dibikinnya itu terlalu besar, tapi pelanggannya itu sedikit. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi, berarti resource atau sumber dayanya itu terbuang dengan sia-sia dong, ya kan? Karena misalnya di sebuah daerah A nih, sebuah daerah A itu yang makai jaringannya sekitar sedikit sekali, misalnya nih orang-orangnya cuma segini. Sedangkan di daerah B, itu perlu banyak orang yang memakai jaringannya, tetapi dengan kapasitasnya yang sedikit. Misalnya kapasitasnya cuma segini doang. Sedangkan yang sedikit seperti ini, yang pelanggannya sedikit, kapasitas itu ditaruhnya tuh banyak banget. Nah, maka dari itu dia perlu melakukan optimasi jaringan dong. Dengan cara apa? Dengan cara memindahkan jaringan-jaringan ini yang tidak terpakai ke jaringan yang lebih membutuhkan. Atau mendismantle gitu ya, tidak aktifkan dia. Terus memindahkan ke jaringan yang lebih membutuhkan lagi, supaya sumber dayanya itu tidak terbuang. Nah, kegiatan ini juga bisa disebut dengan optimasi jaringan. Sebab yang selanjutnya, itu bisa disebabkan oleh perkembangan tren ya. Tren saat ini. Contohnya gimana? Contohnya, dulu orang-orang menggunakan jaringan 2G yang informasinya itu berupa voice, ya kan? Kemudian berkembang lagi menjadi 2.5G, di mana di sini tidak hanya voice aja, tetapi dia juga bisa mengirim sebuah image atau sebuah gambar gitu ya, melalui MMS, kok MMI sih? MMS gitu. Nah, perubahan ini pasti dia akan melakukan optimasi jaringan supaya jaringannya itu mendapatkan kinerja yang lebih baik. Kemudian dari sini berubah lagi menjadi 2.75G gitu kan. Dimana di sini terjadi penambahan software. Softwarenya itu meningkatkan modulasinya, di mana modulasi di sini menggunakan 8 PSK yang sebelumnya itu adalah GMSK. Kemudian dari 2.5G berkembang lagi menjadi 3G, ya kan? Di mana di sini arsitekturnya tuh sangat berubah. Dari yang si 2G ini diubah semuanya, pokoknya yang menghasilkan jaringan tuh lebih baik gitu ya pada kondisi saat itu. Terus dirubah lagi menjadi 3.5G, di sini tambahin software MAC HS supaya lebih mantep lagi. Terus berkembang lagi jadi 4G, berkembang lagi jadi 5G. Oke, terus berkembang mengikuti tren yang sedang berlangsung. Ini bisa juga menjadi penyebab si operator itu melakukan optimasi jaringan gitu ya kan. Ataupun karena sebab reforming frekuensi. Reforming frekuensi itu adalah
penata ulang frekuensi yang dipakai. Artinya misalnya frekuensi yang lama itu akan ditata ulang menjadi frekuensi yang baru supaya lebih bagus gitu ya. Nah, kalau terjadi penataan ulang seperti ini, pastikan database-nya itu kan berubah-ubah juga. Pasti akan dilakukan pengerjaan yang lebih lanjut dong. Nah, pengerjaan tersebut pokoknya dia akan menghasilkan kondisi atau kualitas jaringan yang lebih baik. Nah, ini juga bisa disebut dengan optimasi jaringan. Dan contoh-contoh lainnya. Nah, pokoknya apapun yang dilakukan, baik itu reforming, mengikuti tren, terus memindahkan jaringan yang lebih membutuhkan, meningkatkan performansinya, ataupun perubahan demografi pelanggan, asal dia tujuannya itu meningkatkan kinerja jaringan, maka dia bisa disebut juga dengan optimasi jaringan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, pada video selanjutnya, kita akan mengetahui nih bagaimana sih cara kita mengoptimasi jaringan dengan meningkatkan performansi jaringan yang kita drive test langsung gitu ya. Kita drive test, kita tes nih apakah jaringan kita baik atau tidak. Oke, kita akan lihat langkah-langkahnya di video selanjutnya.